Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya RR Aurelia dari kelas 11 MIPA 6 nomor absen 30 akan menjelaskan tentang menganalisis dan menerapkan kategori keterampilan gerak atletik. Yang pertama adalah lompat jauh. Melompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jarak jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak lompat jauh yang berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awalan panjangnya adalah 30 hingga 40 meter dan lebar 1,22 meter, harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter, lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah, serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir adalah minimal 10 meter. Selanjutnya adalah keterampilan gerak lompat jauh. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahap awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. A. Tahap awalan. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk persiapan melakukan tolakan. Yang B adalah tahap tolakan. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. Selanjutnya adalah tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentak tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan tolakan. C. Tahap sikap saat melayang di udara. Yang pertama adalah gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. Gaya selanjutnya adalah gaya menggantung atau yang biasa kita sebut dengan hangstyle. Pandangan ke arah pendaratan. Kedua lengan mengarah ke atas. Kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang selanjutnya adalah gaya berjalan di udara. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki, ayun dibawa ke depan, ke bawah, dan ke belakang. Kaki tolak membuat gerak yang berlawanan ke depan. Selanjutnya adalah langkah jalan yang khas. Dengan lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerak kaki sebagai persiapan. Yang selanjutnya adalah kaki ayun dibawa ke belakang, kaki ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayun ke depan mendekati kaki lainnya. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Tahap yang selanjutnya adalah tahap mendarat. Kedua kaki diluruskan ke depan, rapat, lutut agak ditekuk, dan telapak kaki mengarah ke pendaratan. Posisi badan dibawa ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan. Kedua lengan lurus ke depan dengan lutut agak dibengkokkan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan dalam posisi seimbang dan mengeper. Yang selanjutnya adalah materi jalan cepat. Yang pertama, keterampilan gerak jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. A. Perbedaan lari dan jalan. Definisi jalan adalah gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian. Lari juga memiliki definisi yang sama dengan jalan, akan tetapi dengan ritme yang lebih cepat.
B. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. Yang pertama adalah perhatikan togok. Saat bergerak maju, badan cenderung condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak tetap tegak, jangan mengangkat lengan pada saat mengayun yang dapat mengakibatkan anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. Kedua, posisi kepala. Saat gerakan maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan. Namun, gerakan tersebut hendaknya tidak mengganggu lajunya gerak jalan tersebut. Yang ketiga adalah kaki waktu melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis khayal dari badan si penjaga atau garis khayal di antara kedua ujung atau jari-jari segaris. Pada saat menumpuh, tumit harus mendarat lebih dulu, terus bergerak ke arah depan secara teratur. Yang keempat, gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Yang kedua adalah keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. A. Melakukan teknik jalan cepat. B. Fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi pada suatu saat yang sangat pendek pada saat kedua kaki berada atau menyentuh tanah pada saat akhir fase dorong bersama dengan awal fase tarikan. C. Fase tarikan. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat dari kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. D. Fase relaksasi. Fase relaksasi adalah fase tengah antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. E. Fase dorongan. Bila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan, sedangkan kaki yang lain bergerak maju dan mulai diluruskan. Ada jangkauan gerak yang lebih lebar dalam mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah yang memungkinkan fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki dan lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris berlawanan dengan kaki. Yang terakhir adalah materi lempar lembing. Kategori keterampilan gerak lempar lembing. Tujuan dari lempar lembing adalah mengukur hasil lemparan sejauh mungkin sesuai tata cara tertentu. Yang pertama, tahapan melakukan gerakan lempar lembing. A. Cara memegang lembing. Tujuannya adalah untuk memegang lembing dengan kuat dan nyaman. Lembing terletak secara diagonal di tangan. Ada 3 cara untuk memegang lembing. Yang pertama, pegangan dengan ibu jari dan telunjuk atau yang biasa kita sebut cara Finlandia. Yang kedua, pegangan dengan ibu jari dan jari-jari tengah atau cara Amerika. Dan yang ketiga adalah pegangan dengan telunjuk dan jari-jari tengah atau cara menjepit. B. Cara membawa lembing. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan. Cara ini digunakan oleh para pelempar yang menggunakan awalan gaya jangkit atau hop step. Yang kedua, membawa lembing di bawah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. Yang ketiga, membawa lembing di depan dada. Mata lembing menuju serong ke bawah sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. C. Lari ancang-ancang. Lari ancang-ancang ini tujuannya adalah untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Dalam lempar lembing ada 2 macam awalan yang sering digunakan, yaitu awalan silang atau cross step dan awalan jangkit, hop step. Sifat-sifat teknisnya, lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. Bagian atas lembing adalah setinggi kepala. Lengan diupayakan tetap tenang, stabil. Lari percepatan adalah relaks.
terkontrol dan berirama 6 hingga 12 langkah. Lari percepatan sampai mencapai kecepatan optimum. D. 5 langkah berirama. Tujuannya adalah untuk menempatkan lembing dengan betul untuk dilempar. Sifat-sifat teknisnya adalah penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. Bahu kiri menghadap ke arah lemparan, lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. Lengan yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. Lengan pelempar ada pada setinggi bahu atau sedikit lebih tinggi setelah penarikan. Ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. E. Melempar lemparan, bagian dari 5 langkah berirama. Yang pertama ada fase sebelum pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat teknisnya adalah siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Badan bergerak ke depan. Siku lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Yang selanjutnya adalah fase pelepasan atau delivery. Tujuannya untuk mentransfer kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Sifat teknisnya, kaki kanan memutar pada sisi luarnya, ditarik ke belakang badan. Badan sedikit miring ke kiri, bahu kanan langsung di atas kaki kiri. Lengan pelempar harus sedekat mungkin vertikal pada saat lembing dilepaskan. Dan yang terakhir adalah fase pemulihan atau recovery. Dalam tahap pemulihan, pelempar menahan dan menghindari berbuat kesalahan. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan adalah misalnya tidak membawa lembing dengan baik dan nyaman, pegangan kurang kuat, lembing masih goyang ke kanan kiri atau atas bawah, dan tidak diikuti oleh gerak lanjut. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.